Kementerian Perindustrian terus memperkuat sinergi industri sektor pangan dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan. Kementerian Perindustrian terus mendorong upaya business matching dalam peningkatan daya saing industri, termasuk pengembangan usaha melalui business matching swasembada pangan. Kementerian Perindustrian terus memperkuat sinergi industri sektor pangan dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan. Terbaru Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melangsungkan business matching pati ubi kayu, yang merupakan salah satu industri strategis sektor pangan dalam mendukung swasembada pangan. Business matching tersebut mempertemukan antara industri penghasil dan pengguna pati ubi kayu dalam negeri, guna mendorong substitusi impor serta meningkatkan daya saing industri nasional. Business matching pati ubi kayu antara Kementerian Perindustrian bersama Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia atau PPTTI mempertemukan 125 perusahaan pati ubi kayu di Indonesia dengan tingkat utilisasi mencapai 43%. Tercatat hingga November 2025 nilai ekspor pati ubi kayu Indonesia mencapai 18,7 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat sebesar 58,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini dalam catatan kami terdapat sekitar 125 perusahaan pati ubi kayu di Indonesia dengan tingkat utilisasinya 43%. Peningkatan daya saing industri pati ubi kayu melalui diversifikasi spesifikasi, substitusi impor, dan penguatan rantai pasok dinilai sebagai wujud komitmen mendorong sinergi antara produsen pati ubi kayu dan industri. Salah satunya melalui penerapan kebijakan neraca komoditas dengan penguatan kapasitas industri dalam negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis kebijakan-kebijakan Bank Indonesia akan semakin memberikan warna baru bagi kebijakan moneter. Purbaya yakin dengan terpilihnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI, independensi Bank Sentral akan tetap terjaga dan kolaborasi kebijakan fiskal moneter akan semakin erat. Menteri Keuangan berharap hadirnya Thomas Djiwandono dalam jajaran gubernur akan memperkuat peran Bank Indonesia ke depan. Selain itu, kehadiran sosok Deputi Gubernur BI dengan pemahaman kebijakan fiskal akan dapat memberi kontribusi positif dalam perumusan kebijakan moneter ke depannya. Di sisi lain, Purbaya memastikan nantinya setelah Thomas resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, sepenuhnya berada dalam koridor kelembagaan Bank Sentral dan tidak berada di bawah kendali otoritas fiskal. Ya, saya sih ngarapin untuk saya yang terpilih, kemudian juga teman-teman ya Pak. Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di Tempo ya fiskal menguasai moneter, enggak, kan beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngendaliin dia. Cuman kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan warna yang berbeda ke diskusi. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fauzi Amro menilai terpilihnya Thomas Djiwandono harus membawa dampak yang positif bagi stabilitas ekonomi dan sistem keuangan serta membawa perspektif fiskal yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan moneter. Oleh sebab itu, Fauzi Amro berharap Thomas Djiwandono yang akan menduduki jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia harus memperkuat sinergitas Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan. Hal ini perlu dilakukan lantaran menjadi kunci menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global dan risiko hambatan domestik. Ke depan harapan kami Pak tentang sinergisitas KSSK itu menjadi pilar yang paling penting Pak. BI nggak ngeluh, OJK nggak ngeluh, LPS nggak ngeluh, Menteri Keuangan nggak ngeluh. Kalau sinergisitas ini dilakukan Pak, insya Allah banyak hal yang dilakukan otomatis untuk di awal tahun. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, tadi di materi yang Pak Thomas sampaikan ke kita, pertama fokus sektor manufaktur dan agrikultur Pak. Karena dua baseline ini Pak, dalam pertumbuhan ekonomi, penyumbang PDB tertinggi.
Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tegas terhadap segala bentuk kejahatan pangan yang mengancam stabilitas nasional dan hak hidup rakyat menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Pemerintah memastikan kondisi pasokan pangan nasional dalam keadaan aman. Stok beras saat ini mencapai 3,3 juta ton dan diproyeksikan meningkat hingga 5-6 juta ton pada pertengahan 2026. Selain itu, sebanyak 1,5 juta ton beras SPHP disiapkan untuk operasi pasar dan pasar murah guna menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pangan, serta melindungi masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Di sisi lain, Menteri Pertanian juga menegaskan bahwa selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri, harga kebutuhan pangan harus sesuai dengan harga eceran tetap atau harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, Satgas Pangan Polri dan Kementerian Pertanian akan menindak tegas para distributor dan pedagang yang seenaknya menetapkan harga pangan di atas HET pemerintah. Kita menjaga HET, harga eceran tertinggi pangan, sekarang sampai bulan Ramadan sampai selesai. Dan HPP juga kita jaga. Kenapa? Alhamdulillah stok kita pangan strategis, beras stok kita hari ini 3,3 juta ton. Ini tertinggi stok akhir tahun Januari sepanjang sejarah. Minyak goreng juga. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan prihatin atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang dipicu gelombang aksi unjuk rasa di Iran. Amerika Serikat bahkan dikabarkan akan mengerahkan kapal induk ke Timur Tengah untuk mengendalikan situasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan atas adanya laporan bahwa Amerika Serikat berencana mengerahkan kapal induk ke Timur Tengah serta memperluas kehadiran militernya di kawasan tersebut. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengatakan meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah menjadi perhatian serius PBB. Dujarric juga menanggapi laporan dugaan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan Iran terhadap para pengunjuk rasa di negara itu. Ia menyebut PBB menerima berbagai laporan tentang tingginya jumlah korban jiwa dalam gelombang aksi unjuk rasa di Iran. Menurut Dujarric, meskipun angka korban tewas dalam gelombang unjuk rasa di Iran masih bervariasi, namun situasi di lapangan tetap memprihatinkan. Selain itu, PBB menilai perkembangan terbaru di Timur Tengah berpotensi berdampak luas terhadap stabilitas kawasan. We obviously are seeing these reports of heightened military tensions, which are very concerning indeed. The situation in Iran, I think we've seen, let me just say, we've seen various reports of an extremely high number of people killed by the security forces, of protesters being killed by the security forces. The numbers vary, but even without having an exact number, it's clear that the situation on the ground is just horrendous in terms of these killings. And at the same time, we are very concerned about increased military activities and rhetoric, which we think goes counter to the stability of the region. Situasi ini mendorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan kemungkinan penanganan situasi oleh Amerika Serikat jika para masih jatuh korban dari pihak pengunjuk rasa. Berbagai sumber IDX Channel.